Jika kita melihat dari rekam jejak, JK adalah orang yang selalu ada di berbagai kekuasaan semenjak Orde Baru hingga pemerintahan Jokowi. Jaringan yang dibuat oleh JK sudah cukup besar, dari tingkat daerah hingga nasional. Di tahun 1965 sampai tahun 1968 JK sudah menjadi DPRD. Di tahun 1982 sampai tahun 1999, sewaktu Soeharto berkuasa JK pun menjadi MPR. Hal ini akan memperkuat dugaan bahwa JK pun dekat dengan Soeharto. Apalagi dia adalah orang Golkar yang menjadi penopang kekuasaan Soeharto ketika itu. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama pada masa pemerintahan Soeharto, banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan negara namun menguntungkan keluarga Soeharto dan koleganya. Korupsi, kolusi dan nepotisme sudah seperti hal biasa di zaman Orde Baru. Bahkan penegak hukum terlalu kotor untuk bisa diandalkan membasmi KKN. Dari situlah KPK lahir dan dibidani oleh Megawati ketika menjadi presiden. Bahkan sebelum ada KPK, Gus Dur meninggalkan warisan untuk adanya check and balances oleh masyarakat dengan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional. Ini penting untuk pengawasan kebijakan publik. Kita kembali pada JK. Di era Gus Dur menjadi presiden, JK dipecat menjadi menteri karena dianggap melakukan tindak KKN. Di masa kepemimpinan Megawati, JK kembali diangkat menjadi menteri. Di sini pun kita melihat bagaimana pengaruh JK masih kuat di awal reformasi. Ketika Pilpres untuk pertama kali pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, JK pun maju bersama SBY. 5 tahun menjabat sebagai Wapres di era SBY tentu memperkuat jaringannya yang sudah ada sejak Orde Baru. Berkat jaringan yang cukup lama terbentuk, JK yang sudah tak menjabat sebagai Ketua Umum Golkar pun memiliki kekuatan di partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal itu kemungkinan besar sebagai dasar pertimbangan dipilihnya JK untuk mendampingi Jokowi saat Pilpres 2014. Yang ketika itu diusung oleh koalisi partai yang begitu ramping sehingga membutuhkan kekuatan pemecah di kubu partai besar seperti Golkar. Setelah tak dapat maju lagi menjadi cawapres Jokowi, JK yang awalnya digaungkan untuk menjadi TKN Jokowi di Pilpres 2019 lalu pun urung. Meskipun begitu, JK tetap masuk dalam TKN yaitu sebagai Dewan Pengarah TKN. Dari perkiraan saya, JK tidak menjadi ketua TKN kemungkinan besar karena dia memiliki agendanya sendiri setelah Pilpres. Posisi TKN begitu mencolok kalau sehabis Pilpres JK mengambil posisi berlawanan dengan pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, tetap ikut andil tetapi tidak mencolok dalam pemenangan Jokowi merupakan pilihan yang paling tepat. Kita pun harus ingat sebelum JK diambil menemani Jokowi di Pilpres 2014. Pernah JK mengatakan kalau negeri ini akan hancur jika dipimpin Jokowi. Dari situ pun kita melihat bagaimana sih seorang JK itu dalam politik di negeri ini. Saat ini, sepertinya JK sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk membuat jaringan kekuatan dalam kekuasaan selanjutnya setelah sebelumnya dia sudah menempatkan Anies di kursi DKI Jakarta. Langkah selanjutnya tentu saja menempatkan anak didik kalau gak boleh disebut bonekanya untuk posisi yang lebih tinggi yaitu maju di Pilpres 2024 mendatang. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa pilihan politik di negeri ini sudah sangat terang benderang. Meskipun masuknya Prabowo ke pemerintahan membuat kegalauan dan kembali menyamarkan perbedaan tersebut. Tetapi tetap ada kelompok yang masih setia dengan politik identitas tak peduli itu berbau suku maupun agama.
Dari survei yang berhasil menghimpun data bahwa Anies masuk ke posisi 3 elektabilitas Capres 2024 karena dianggap dekat ulama dan religius. Hal itu bisa dijadikan model dasar. Jika ditambah dengan dukungan parpol dan kelompok lain, maka akan ada tambahan dari lini lain. Dan itu mungkin. Melihat peta politik di Indonesia yang masih banyak mengandalkan jaringan komunitas atau organisasi yang akar rumputnya kerap nurut dengan petinggi atau pimpinannya. Pernyataan JK yang memuji Habib Rizik dan menyenggol Jokowi terkait kekosongan pemimpin pun dianggap sebagai dasar kuat bahwa isu tentang kepulangan Habib Rizik adalah ulah JK. Dan saat ini, kelompok Habib Rizik adalah kelompok yang paling relevan untuk menaikkan citra Anies Baswedan demi Pilpres 2024 mendatang. Itu pun seperti diamini oleh tindakan Anies Baswedan yang memancing simpati dari pose membaca buku tentang matinya demokrasi, meskipun pada fakta lapangan, kematian demokrasi itu dapat disebabkan oleh politik identitas dan gangguan ideologi negara. Seperti propaganda khilafah yang mau diakui atau tidak sering nyempil dan nebeng dalam kubu yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Petinggi partai pun saat ini sepertinya sudah ada yang mulai membaca peluang ini sehingga secara terang-terangan genit dengan Anies dan kelompoknya. Sebut saja Nasdem yang sudah berkali-kali terlihat mesra dengan Anies. Baik itu melalui pernyataan hingga perbuatan ketika Surya Paloh bertemu dengan Anies dan membuat pernyataan wacana pengusungan Anies di Pilpres 2024. Meskipun negara sedang berjuang melawan dampak corona yang membuat perekonomian dunia menjadi tidak karuan. Tetapi, poros JK bersama Surya Paloh yang akan menggunakan Anies Baswedan dan Habib Rizik begitu kentara mengincar pertarungan 2024. Tidak lupa ada PKS yang juga turut serta. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa JK selalu berusaha ada di tengah kekuasaan serta terlihat tak ada idealisme? Kemungkinannya satu, yaitu mengamankan bisnis-bisnisnya yang bisa diamankan hanya dengan berada di lingkar kekuasaan.